Marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada ini berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya. Sebelum itu Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Untuk cek kehadiran ini Ibu minta tolong kalian melihat sisi kanan kiri kalian, teman-teman. Apakah ada yang nggak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah. Untuk cek sekeliling kalian apakah masih ada sampah-sampah? Alhamdulillah. Berarti kalian rajin ya untuk tiap hari. Ibu minta kalian berdiri dulu. Mari kita bernyanyi. Kalau puasa ini harus sehat-sehat dong. Jangan lesu atau loyo. Nyanyi ya. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk lagi ya anak-anak. Mengapa Ibu menyuruh kalian untuk menyanyi lagu ini? Apakah ada yang tahu? Biar kami tidak ngantuk, Bu. Ya, itu salah satu. Biar kami semangat, Bu. Iya, Biar kami benar. termotivasi, Bu. Benar, kasih aplaus semua ya. Lanjut ke apakah ada yang tahu materi Ibu sekarang atau berkaitan dengan lagu yang telah kalian nyanyikan tadi? Tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk NKRI. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mensyukuri semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apakah selain itu sudah tampil di depan? Jelas ya. Yang kedua yaitu menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kunci yang ketiga yaitu memahami pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mendemonstrasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu kan apa arti semangat dan komitmen? Dalam kehidupan sehari-hari. Tahu kan apa arti semangat itu? Kita bergairah. Semangat Semangat itu itu jiwa yang membara, Bu. Nah, benar, jiwa yang membara. Ada lagi? Keinginan Keinginan untuk maju. untuk lebih maju. Oke. Yang dikatakan anak-anak atau peserta didik bahwa semangat itu yaitu kekuatan atau kemauan dari kita sendiri yang bergairah untuk bekerja dan berjuang lebih maju lagi. Yang kedua yaitu komitmen. Komitmen di sini yaitu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang bertanggung jawab, anak-anak. Jadi semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Jadi, semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Di sini sikap patriotisme bersumber dari perasaan kita cinta tanah air, sehingga menimbulkan kerelaan dari dalam kita sendiri untuk berkorban demi bangsa dan negara. Jadi orang yang berpatriotisme itu teman-teman, orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa
cuma 2 tokoh, yaitu tokoh dari pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Teman-teman sudah tahu kan sebelumnya. Jadi Bapak Insinyur Soekarno inilah Bapak pendiri Partai Nasional Indonesia pada tahun 4 Juli 1927. Jadi komitmen dan perjuangan dari Bapak Soekarno ini untuk memerdekakan negara kita, yaitu dia masa remaja sampai tua, sampai dia menjadi presiden pertama Indonesia. Yang kedua yaitu ada Bapak Muhammad Hatta. Ini partnernya yaitu wakil presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Jadi Bapak Muhammad Hatta ini merupakan organisatoris, yaitu orang yang banyak berorganisasi waktu merdekakan Indonesia, teman-teman. Bapak Muhammad Hatta ini yaitu menjadi bendahara, waktu itu menjadi bendahara Jong Sumatera Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Ada 4. Yang pertama yaitu periode sebelum pergerakan nasional. Jadi sebelum pergerakan nasional ini banyak semangat dan komitmen itu telah bangkit dari jiwa kerajaan-kerajaan. Kan zaman dulu ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kediri, Mataram Lama, itu merupakan salah satu cikal bakal, teman-teman, untuk menjadikan Indonesia ini merdeka. Yang kedua yaitu periode pergerakan nasional. Nah, periode pergerakan nasional ini sekitar abad ke-20 ditandai dengan munculnya kesadaran bangsa Indonesia. Jadi setelah perkerajaan tadi muncullah hasrat tadi untuk berjuang dan menyadari bahwa Indonesia itu butuh merdeka loh, enggak selamanya tunduk di bawah negara lain. Ada pergerakan nasional yang secara nyata yaitu oleh Bapak Muhammad Hatta tadi, yaitu ketika Budi Utomo terbentuk pada tahun 1908. Nah, yang ketiga yaitu periode masa kependudukan Jepang. Seperti yang kita tahu, penduduk Jepang itu masuk ke Indonesia, mereka mempekerjakan kita dengan tidak manusiawi. Itu bisa disebut juga dengan korban permusa. Nah, namun perasaan senasib tadi, karena perasaan sebangsa, karena kita telah terjajah dan telah memperkuat keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan, rasa kesatuan sebagai bangsa itu tinggal di wilayah Nusantara dan keinginan untuk makmur dan hidup sendiri, yaitu waktu itu tergeraklah golongan muda dan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Periode masa proklamasi dan kemerdekaan yaitu puncaknya seperti yang kita tahu pada 17 Agustus 1945. Itu bangsa Indonesia wajib menjaga kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah, karena ya dari zaman kerajaan kita dijajah dan kemudian kita sampai bertekad dan menjadi Indonesia yang merdeka. PK. Di sini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan Polwil Menhan Exosbud. Nah, jadi di sini teman-teman dibagi lagi Indonesia sebagai kesatuan politik di sini. Jadi untuk mempermudahnya, Polwil Menhan Exosbud. Nah, di sini politik. Nah, sebagai satu kesatuan politik, Indonesia itu negara kesatuan republik yang meletakkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita. Melandasi bahwa kita ini cocok dengan Pancasila karena ideologi bangsa negara itu menuju ke tujuan kita, yaitu Pancasila. Yang kedua, wilayah. Wilayah Indonesia ini banyak isi kekayaan dan yang terkandung di
wilayah tadi. Jadi kekayaan dari wilayah Nusantara itu banyak kan potensinya. Jadi itulah modal kita untuk memajukan Indonesia ke depannya. Jadi tingkat perkembangan ekonomi ini harus seimbang dan rata di seluruh Indonesia, jangan hanya di kota saja, tapi tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sosial dan budaya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki budaya-budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah, jadi jangan sampai akibat dari perbedaan tersebut memecah belahkan kita, teman-teman. Seperti yang kita tahu ada semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu jua. Ini negara kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Kenapa jadi ancaman? Karena setiap upaya dan kegiatan baik dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan. Jadi apa sih kita sebagai peserta didik nih untuk kedepannya menjadi masyarakat atau menjadi warga negara yang baik dan benar? Bagaimana sih agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga? Yaitu dengan mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu membagi menjadi 5, yaitu rasa cinta terhadap tanah air, rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu rela berkorban. Yang keempat yaitu pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Baik, mengetes kalian nih, apakah materi yang telah Ibu berikan masuk ke kalian? Di sini akan menampilkan kuis. Ibu harap satu orang satu maju ke depan. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Sudah, satu orang aja. Bionika, silakan. Oke, silakan Bionika, mau nomor berapa? 7. Nah. Ya, yang lain kalau tahu silakan bantu ya Bionika. Salah. Nomor berapa ya? Ayo, siapa yang mau maju tengah? Ayo, silakan. Jadi nomor berapa, Juli? 5. Ini Bu. Salah. Kita memberikan tugas di rumah ya, biar kalian lebih memahami lagi, oke? Karena mengingat waktu sudah mau selesai nih anak-anak, Ibu mau sekilas nih memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau? Ya, silakan Bionika. Ya Bu, jadi refleksi kita pada materi hari ini sangat menarik ya Bu ya. Dan juga harusnya kita tetap semangat. Terus juga kita harus berkomitmen untuk kebangsaan Indonesia ini. Dan juga pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena ada kuisnya Bu. Ya, terima kasih untuk Bionika. Untuk tugas di rumah, Ibu minta kalian membuat 2 kelompok terkait dari mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Dibagi jadi 2 ya. Ini poin ini dan poin ini. Poin ini kelompok 1, ini dan ini kelompok 2. Ibu minta kalian membuat mading. Ya, jalan dinding. Oke, Bu. Ya, tahu kan kalian bagaimana bentuk jalan dinding itu? Tahu. Ibu minta kalian minggu depan sudah selesai dan presentasi ke depan ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu minta maaf